Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Sedina dari kelas manajemen 22E NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan pembentukan ide dan desain thinking dan scamper. Pengertian: design thinking adalah pendekatan inovatif dalam memecahkan masalah dan merancang solusi yang berpusat pada pengguna. Ini adalah pendekatan yang digunakan oleh desainer, insinyur, dan profesional kreatif lainnya untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan menciptakan solusi yang efektif. Design thinking melibatkan pemahaman mendalam tentang penggunaan atau pelanggan yang dituju, serta empati terhadap kebutuhan, motivasi, dan tantangan bagi mereka. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konteks di mana masalah terjadi dan mencari solusi yang tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga memenuhi kebutuhan dan keinginan penggunaan. Scamper adalah sebuah metode kreatif yang digunakan untuk memicu pemikiran inovatif dan menghasilkan ide-ide baru. Metode ini membantu untuk mengajukan pertanyaan dan mempertimbangkan berbagai aspek dari suatu konsep atau masalah dengan tujuan menghasilkan variasi ide yang lebih kreatif, yang solusi dan lebih baik. Perbedaannya: design thinking dan scamper adalah dua metode kreativitas yang berbeda. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami penggunaan, menantang asumsi, dan mengidentifikasikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi untuk solusi alternatif yang mungkin tidak langsung. Sedangkan scamper adalah akronim yang mewakili sambilan teknik untuk mempertanyakan dan mengubah suatu produk atau layanan yang mudah ada menjadi lebih baik. Scamper terdiri dari substitute, combine, adapt, modify, path to another use, eliminate, dan reserve. Dalam scamper, kita diminta untuk mempertanyakan produk atau layanan yang sudah ada dan mencari cara mengubahnya menjadi lebih baik. Sedangkan dalam design thinking, kita diminta untuk memahami penggunaan, menemukan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung. Manfaat design thinking. Design thinking memiliki banyak manfaat, terutama dalam konteks pengembangan produk atau layanan. Beberapa manfaat utama dari design thinking adalah: 1. Pemahaman yang lebih baik, motivasi penggunaan secara mendalam. Yang kedua, inovasi yang lebih baik. Yang ketiga, fokus pada pendalaman penggunaan. Design thinking menempatkan pengalaman penggunaan sebagai fokus pertama. Mengenai resiko, dengan melibatkan penggunaan dalam proses pengembangan, design thinking membantu mengurangi resiko kegagalan. Yang kelima, kolaborasi yang lebih baik. Design thinking mendorong kolaborasi antar tim untuk pemangku kepentingan yang berbeda. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dengan pendekatan yang berfokus pada penggunaan dan pemecahan masalah. Berikut adalah tahapan design thinking. Empati dalam design thinking adalah tahap paling awal yang krusial. Meski kelima tahapan ini dapat dilakukan secara paralel untuk kebanyakan proyek mulai dengan tahapan ini. Dalam tahap ini, kamu harus menaruh empati untuk mengenai penggunaan dan memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka. Tahap ini juga mengharuskan observer untuk meningkatkan sejenak asumsinya terhadap penggunaan dan memulai pemahaman mindset pengguna. Define. Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengguna, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah atau hambatan yang dialami penggunaan. Tahapan define dalam design thinking terdiri dilakukan untuk menyebutkan problem statement. Dalam menanamkan masalah, pastikan kamu menggunakan sudut pandang penggunaan, bukan menekankan aksi yang harus dilakukan perusahaan. Ideate. Bermodal pengetahuan keluhan penggunaan dan problem statement yang jelas. Sekarang waktunya kamu menyusun ide-ide kreatif sebagai solusi masalahnya. Prototype. Setelah pemilihan ide bagus, jenius, kamu harus membuat visualisasi dari idemu tersebut. Tes. Sesuai namanya, di tahapan ini kamu harus menguji prototipe kepada penggunaan. Terkadang testing bersifat namun menguji akan memberikan keuntungan tersendiri, yaitu product review. Dari situ kamu bisa memaksimalkan kembali produk tersebut dari feedback dari penggunanya. Meski tahap ini berbeda di akhir, bukan metode non-linear. Manfaat dari scamper. 1. Merangsang pemikiran kreatif. Metode scamper dapat membantu mengatasi kebutuhan ide dan merangsang pemikiran kreatif. Dengan menggunakan teknik-teknik scamper, Anda dipaksa untuk melihat suatu konsep atau ide dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, memperluas
perspektif yang berbeda dengan mengganti, menggabungkan, mengadaptasi, mengidentifikasi, menggunakan tujuan lainnya, menghilangkan atau melibatkan elemen-elemen konsep yang dapat memperluas pandangan dan mempertimbangkan kemungkinan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan dalam proses kreatif. Seringkali terjebak dalam batasan-batasan yang ada. Metode Scamper membantu dalam mengatasi keterbatasan tersebut dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memberikan cara-cara baru untuk menggantikan. Yang keempat, meningkatkan inovasi dengan merangsang pemikiran kreatif yang perluas perspektif. Metode Scamper dapat membantu meningkatkan tingkat inovasi. Yang kelima, mempercepat proses identification. Scamper memberikan konsep atau ide. Hal ini membantu mempercepat proses identification dan memungkinkan Anda untuk menghasilkan lebih banyak ide lagi. Yang keenam, meningkatkan fleksibilitas pemikir. Dengan menggunakan metode Scamper, Anda dilatih untuk tidak berpikir secara fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan. Berikut adalah teknik-teknik dalam metode Scamper. 1. Substitute, menggantikan. Teknik ini melibatkan pengganti bagai atau elemen dari suatu konsep dengan yang baru. Misalnya menggantikan bahan yang digunakan, menggantikan fungsi atau peran dari suatu objek, atau menggantikan proses yang digunakan. 2. Combine, menggabungkan. Teknik ini melibatkan penggabungan dua atau lebih elemen atau konsep yang berbeda menjadi satu. Misalnya menggabungkan fitur-fitur dari dua produk yang berbeda, menggabungkan ide-ide dari dua konsep yang berbeda, atau menggabungkan proses yang berbeda atau mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, adaptasi. Teknik ini melibatkan pemodifikasian atau mengadaptasikan suatu konsep yang elemennya sudah ada, misalnya mengubah ukuran, bentuk, warna dari suatu objek yang mengadaptasi proses yang sudah ada dan memenuhi kebutuhan yang berbeda. 4. Modifikasi. Teknik ini melibatkan modifikasi aspek-aspek tertentu dari konsep atau idenya, misalnya mengubah cara penggunaan, mengubah urutan langkah-langkah, dan mengubah cara penyajiannya suatu produk atau layanan. Yang kelima, put to another use, menggunakan untuk tujuan lain. Teknik ini melibatkan pemikiran dengan cara untuk menggunakan suatu konsep atau elemen yang sudah ada untuk tujuan yang berbeda, misalnya menggunakan produk atau layanan yang sudah ada untuk keperluan yang tidak terduga, atau menggunakan teknologi yang sudah ada untuk solusi yang berbeda. Keenam, eliminate, menghilangkan. Teknik ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana atau elemen yang dapat dihilangkan dari suatu konsep atau ide, misalnya menghilangkan fitur yang tidak diperlukan, menghilangkan langkah-langkah tidak yang efisiensi, yang menghilangkan hambatan tidak perlu. Yang ketujuh, reverse, melibatkan membalikan. Teknik ini melibatkan pemikiran tentang cara-cara untuk membalikan atau memutarbalikkan aspek-aspek tertentu dari suatu konsep atau ide, misalnya kembali kepada urutan proses memutar balik. Kesimpulan. Dalam kesimpulan dapat dikatakan bahwa design thinking dan metode Scamper adalah dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam merangsang pemikiran kreatif dan inovasi. Design thinking adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terdapat penggunaan dan menciptakan solusi yang relevan berdasarkan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menekankan pada 4 tahapan utama: empati, definisi, ideasi, dan prototyping. Design thinking membantu dalam mengidentifikasi masalah, memahami penggunaan, dan menciptakan solusi yang berfokus pada pengalaman penggunaan. Sementara itu, metode Scamper adalah kerangka kerja kreatif yang membantu dalam merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan ide-ide baru dan menggunakan 7 teknik substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Metode Scamper memberikan pendekatan sistematis untuk memikirkan cara-cara baru untuk mengubah suatu konsep atau ide. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.